Nah, teman-teman, kali ini kita lihat secara nyatanya ya, secara realnya komponen-komponen dari sebuah CPU ya, dari sebuah PC. Nah, sekarang saya sudah buka tadi CPU-nya, PC unitnya. Sekarang kita lihat lebih detail lagi ya. Nah, teman-teman, untuk yang paling atas ini ada power supply ya, untuk input tegangan listrik dari rumah kita. Ini power supply. Nah, ini yang sebelah sini ada DPD room ya, untuk media pemutar PCD atau DPD ini. Kemudian nah ini teman-teman ya, yang dulu pernah saya bahas mengenai heatsink atau pendingin. Nah, ini teman-teman, ini kipas pendingin. Nah, di bawahnya ini ada terletak yang namanya prosesor ya. Dia tertanam chip prosesor di bawah sini, sehingga dia terus akan diberi pendingin sewaktu CPU ini berjalan ya. Selanjutnya kita masuk ke, nah ini ada papan board teman-teman ya. Ini semuanya menempel di mainboard ya, di papan board ya. Seperti tadi ini heatsink, ada prosesor di bawahnya, kemudian ada memori ya teman. Ini memori nih. Nah, ini slot memori ya. Ini ada 2 slot. Nah, ini memori. Termasuk juga ada batu CMOS. Nah, selanjutnya ini ada slot untuk PGA eksternal teman-teman ya. Jadi CPU saya ini PGA-nya memakai PGA internal atau PGA on board ya. Nah, untuk menambahkan PGA eksternal untuk spesial game ya, ini bisa ditambahkan slot PGA eksternal. Selanjutnya kita menuju ke harddisk sebenarnya. Ini harddisk. Nah, ini harddisk termasuk tipe lama ya teman-teman ya, karena kalau sekarang kan sudah musimnya SSD ya. Ini masih tipe harddisk, tetapi ini lumayan, ini 500 GB ini kapasitasnya. Teman-teman, komponen-komponen pendukung seperti chipset untuk microprocessor ya, atau ya untuk memori juga, RAM, untuk PGA eksternal juga ya, semuanya menempel di mainboard ya. Nah, ini papan board ini terdapat soket-soket yang bisa kita tambahkan ya, untuk soket-soket extensionnya ya. Sangat banyak sekali fungsi dari mainboard ini, sangat penting sekali, karena semua komponen pendukung mulai dari prosesor, heatsink, RAM ya, termasuk juga sound card ya, kabel power, semuanya terkoneksi ke mainboard. Jadi apabila mainboard kalian bermasalah, tentunya akan berdampak ke semua ya, atau berdampak ke penampilan atau performa dari CPU kalian. Mungkin saja tidak akan menyala ya, karena si mainboardnya bermasalah. Nah, teman, itu pengenalan sedikit mengenai komponen-komponen di dalam CPU kalian secara garis besar ya. Yang paling penting adalah secara garis besar, minimal di CPU kalian itu komponen-komponen tersebut harus berjalan dengan baik. Di antaranya power supply, prosesor di dalam sini, di bawah sini, heatsinknya, memorinya, dan kemudian harddisk ya. Harddisknya harus normal, karena kalau tanpa DPD ini masih bisa jalan ya si CPU ya. Ini kan karena media eksternal, ini masih bisa jalan tanpa DPD room. Tetapi komponen-komponen vital seperti harddisk, nah ini ya, memori, prosesor, dan power supply, tentunya itu adalah 4 komponen yang harus mutlak
berjalan dengan baik ya. Power supply, memori, prosesor, heatsink, dan tentunya hard disk ya teman-teman ya. Karena kalau ini PGA eksternal, tanpa PGA eksternal pun CPU kita bisa jalan memakai si PGA onboard ya. Oke teman-teman, itu aja sekilas ya mengenai bagaimana sih penampakan dalamnya dari CPU kita ya. Kalau sedikit dilihat secara sekilas memang belibet ya, banyak kabel-kabel, tapi intinya adalah komponen-komponen 5 komponen tersebut, mulai dari hard disk, memori ya, kemudian prosesor dan mainboard dan power supply harus berjalan dengan baik.